Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Pranopta dengan NIM 2005-04-0003. Dalam MK Hukum Dagang Maritim, di sini saya memiliki tugas untuk memenuhi syarat tugas saya, yaitu menjelaskan tentang pengertian perjanjian kerja laut. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materi. Perjanjian kerja laut atau PKL adalah perjanjian yang dibuat di antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dengan seorang buruh dari pihak lain, di mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah sebagai nakoda atau awak kapal dalam KUHD pasal 355. Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusahaan angkutan di perairan, seperti pada PP nomor 7 tahun 2000. Menurut KUHD PKL, antara pengusaha kapal harus dibuat tertulis, tetapi tidak harus berhadapan dengan pejabat pemerintah. Sedangkan PKL untuk anak kapal harus tertulis dan dibuat di hadapan pejabat pemerintah, tetapi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000. Semua PKL diketahui oleh pejabat pemerintah yang dibujuk oleh menteri. Selain PKL, kita mengenal juga dengan Perjanjian Kerja Kolektif atau PPK, atau juga yang disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama atau KKB, yaitu perjanjian di antara satu dengan beberapa pengusaha kapal dengan satu atau beberapa organisasi perburuhan. Alasan mendesak dari pihak buruh adalah keadaan yang mengakibatkan pihak buruh secara tidak wajar dapat ditolerir untuk melanjutkan hubungan kerja. Misalnya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu majikan menganiaya, mengancam atau menghina secara kasar. Yang kedua, membujuk untuk melakukan atau berbuat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, tidak membayar upah pada waktunya. Yang keempat, melalaikan kewajiban yang dibebani oleh atau dalam PKL. Yang kelima, bila kapal dioperasikan untuk penyeludupan. Yang keenam, bila makanan tidak layak. Yang ketujuh, bila tempat tinggal kapal jelek sehingga mempengaruhi kesehatan. Bila PKL ini diputuskan dengan alasan yang mendesak, maka harus disampaikan secepat mungkin kepada pihak lain. Di sini, lanjut. Pengertian hambatan perjanjian kerja laut atau pelabuhan. Hambatan menurut KBBI di tahun 2002, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Sesuatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila suatu hambatan mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksananya dengan baik atau optimal. Dalam melakukan kegiatan, seringkali ada beberapa hal yang menghambat tercapainya tujuan itu, yaitu dalam pelaksanaan program maupun dalam hal-hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian yang dialami oleh seorang yang dalam belajar, atau menurut Rochman Natawijaya dalam Sutriyato, hambatan belajar adalah suatu hal yang atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikan dalam proses pembelajaran berlangsung. Penyajian setiap pelaut yang bekerja kapal dengan ukuran dari GT 35 untuk jenis tertentu seperti kapal mooring, kapal yang melayani pengeboran lepas pantai, ukuran GT 35 atau lebih yang digerakkan dengan tenaga penggerak mesin dengan ukuran GT 105 atau lebih untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin harus disijil oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. Yang dimaksud dengan sijil adalah memasukkan ke dalam buku sijil yang merupakan buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sijil awak kapal diatur dalam pasal 314, 375, dan 376 KUHD dan mempunyai sifat-sifat deklaratif saja.
Menurut KUHD, sijil kapal adalah terdaftar dari semua orang yang harus melakukan dinas sebagai anak kapal. Dinas anak kapal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang diterima untuk bekerja kapal, kecuali pekerjaan nahkoda. Di sini saya melanjut pengertian penerapan perjanjian kerja laut atau kepelautan. Penerapan perjanjian kerja laut merupakan dasar hukum yang mempunyai ketentuan PKL dalam KUHD tersebut. Merujuk lebih lanjut kepada ketentuan perjanjian yang untuk melakukan pekerjaan pada bab ke-7 buku kedua KUHD Perdata, seperti misalnya disebut dalam pasal 339 KUHD yang menyatakan bahwa setiap PKL berlakulah selain ketentuan dari bab PKL ini juga berlaku ketentuan-ketentuan dari bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima, atau seterusnya. Ketentuan-ketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan. Artinya, selain diatur dalam KUHD, PKL juga tunduk pada bab ke-7 tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan dari buku ketiga tentang perikatan KUH Perdata sepanjang tidak diatur khusus dengan tegas. Dalam KUHD, ketentuan ini dirujuk pada KUHD Perdata sebagai dimaksud pada pasal 396 tersebut di atas adalah bagian kedua mengenai perjanjian perburuan pada umumnya. Di sini saya akan sedikit melanjut. ABK dan PKL memiliki sifat kekhususan dibandingkan pekerja dan perjanjian kerja pada umumnya dalam sifat atau pasal 1 KUHD dinyatakan dalam KUHD sebagai ketentuan yang khusus terhadap KUHD Perdata. Sementara itu pada pasal 396 KUHD menempatkan pengaturan PKL dalam KUHD sebagai ketentuan yang sifatnya khusus terhadap ketentuan dalam buku 3 KUH Perdata pada bab 7A yang mengatur tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa PKL dalam KUHD memiliki sifat yang khusus. Dengan demikian, proses penyelesaian PKH atau perusahaan dengan ABK, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada KUHD dengan Undang-Undang PPHI secara bersama-sama dengan melibatkan pihak Sabandar dan pihak Dinas Ketenagakerjaan sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian. Baik, saya rasa cukup. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.